Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan yang ditandai di masa itu dengan satu, tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yakthurul kadhibu, banyaknya manipulasi sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek manual, beli pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Wa yataqarabuz zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Wa yuqdadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari 5 hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan. Ibu sebagai, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para ibu sekalian dan teman-teman dimanapun berada, situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Zaman Nabi nggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah, yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Sama dengan saya gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan. Sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham ibu? Halo, paham? Jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman, besok kiamat misalnya. Ya? Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat. Itu akhir, puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah, yang penting bagi kita belajar itu, ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya oleh Allah ditetapkan sebagai penjelas, pembimbing, penerang, maka di antara yang beliau jelaskan itu bukan hanya hukum fikih, tentang cara sholat, cara kita baca Al-Quran, cara zakat, umrah, haji, puasa, tapi juga beliau dituntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman sampai akhirnya. Misal, Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya, sama like, gak usah ikut komen lagi. Khairul qarni, era terbaik itu kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat. Kemudian era setelah itu, tabi'in. Jadi ada era Nabi,
era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu supaya selamat hidupnya di dunia dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah, sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut Ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya Bu ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa yuqbada al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yakthura al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu, tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yakthurul kadhibu, banyaknya manipulasi sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah. Pertentangannya makin banyak. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek, manual, beli, pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabu zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqbadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari 5 hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman, kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Saya itu seumur hidup belum pernah mengisi kajian tentang garam, Bu. Tapi tiba-tiba saya lihat video ada tentang garam ruqyah. Videonya adalah saya, suaranya seperti saya, ya, dan video yang diambil itu video yang menerangkan tentang bersih-bersih, mandi besar. Kemudian dicuplik videonya, diganti frekuensi suaranya menjadi dagang garam ruqyah. Anda bayangkan? Pernah lihat? Berarti sudah terjadi belum eranya? Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu amin, kita bahas dulu ya. Saya nggak akan tanya ibu kelihatan apa enggak ya. Kelihatan? Belum. Emang belum saya tulis bisa kelihatan. Ya, 1,
kita kasih dalilnya dulu ya, supaya nanti ada landasan di Al-Qur'annya bagaimana, di hadisnya seperti apa. Judulnya Panduan Selamat Dunia Akhirat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Satu, Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 102. Saya kotaki, mohon maaf. Ini nanti diantara ayat yang tiap pekan oleh Nabi disampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Para suami, para ayah, lelaki itu dikumpulkan di masjid untuk membawa isi ayat ini supaya pesannya disampaikan ke rumah. Jadi penting saya sampaikan pada para laki-laki yang Jumatan, ini bukan kalimat formal untuk membuka hanya sekedar khutbah, bukan. Tapi pesannya bawa ke rumah, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga keluarganya dengan isi ayat ini. Dua, kita lanjutkan ke hadisnya. Turunan dari ini ditemukan di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8. Periwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dah? Ini punya cabang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang pertama, dalil Qur'annya surah ke-47 ayat 19. Turunannya surah paling favorit di muka bumi, Quran surah ke-112 Al-Ikhlas. Hadisnya, karena ini kajian ibu-ibu, kita ambil ibunda kita Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 7375. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih di Al-Bukhari. Ini sudah saya cek ya Bu ya, insya Allah betul. Nomor hadis 7374. Sudah? Ini kisi-kisinya, ada yang bawa mobil tadi, Kijang Toyota Sport yang lama, yang biru dongker, platnya 1427 MC. Nah itu ada tulisan di atasnya itu nanti surat yang terkait dengan ini. Di depan ada mobil parkir tadi saya lewat. Nomor platnya 1427 MC itu di belakang. 2, ini turunannya, Quran surah kedua di ayat 45 sampai 46, plus Quran surah ke-29 ayat ke-45. Hadisnya kita ambil yang sahih juga, hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Karena Al-Bukhari sudah, kita masukkan yang Muslimnya supaya lengkap. Nomor hadis 393 sampai 397. Kemudian yang tokoh yang mengalaminya namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Nah, sampai ke tokohnya kita cari supaya maksimal. Ya, kita mulai ya. Setiap pekan dalam kesempatan Jumat, Nabi senantiasa membuka khutbahnya dengan satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi memberikan pedoman keselamatan yang pokok. Gampangnya gini, kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca,
di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi 3 ayatnya. 1, ya ayyuhalladzina amanu. 2, ittaqullaha haqqa tuqatih. 3, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya tulis dengan khot saka ya. Kan khot itu ada khot nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khot saka. Khot paling kontemporer. Saka itu singkatan, saka hoyong. Supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detil? Oke. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah, huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya 1 dari 14 ini. Ini qadar Allah kajian kami yang terakhir, di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran, 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ia ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran, ternyata rahasianya, yaitu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal, huruf nida itu huruf panggilan, Bu. Ya, ibu nida, ibu panggilan. Dipanggil suami, panggil anaknya, dan sebagainya. Ya, memanggil yang dekat. Ya, memanggil yang menengah. Ia memanggil yang jauh. Ia bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu, kejepit, terus minta tolong. Ibu tinggal panggil dengan 1 huruf. Ya, nengok semua tuh. Ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahwu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah, atau orang biasa, semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran, dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua kah, muda kah, ulama kah, orang biasa kah, sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku, dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh? Sepanjang engkau merasa punya iman, aku tegaskan, aku ingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu, beda kan ya ngajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita, nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman. Ingat ya Bu ya, ingat baik-baik ini. Saya berikan satu rahasia penting di dalam pembuka ayat ini, tapi ini diantara kita saja. Kalau ada ayat dibuka dengan kata iman, itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita.
Apakah iman kita betul-betul sedang kuat, lemah, atau berada di tengah-tengah? Nanti yang menentukan kalimat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para sahabat, kalau mendengar ayat turun di Quran dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, mereka akan datang dengan gembira dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ya Allah ya Rasulullah, dan kami akan menaati apapun yang disampaikan oleh Allah untuk membuktikan keimanan kami pada Allah dan Rasul. Nah, jadi sahabat dulu seperti itu. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang lihat ayat ke-285-nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun itu ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa terus baina ahadim wa qalu, nah itu poinnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat itu kalau ada ayat turun dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka senang karena masih diaku oleh Allah. Bu, ini saya kasih gambaran Bu ya. Ibu kalau diaku anak oleh orang tua senang tidak? Ibu kalau diaku teman sama orang yang berpengaruh senang tidak? Ibu kalau bilang, presiden bilang begini, ini teman saya tuh, senang tidak? Senang. Kalau ada tokoh yang ibu senangi, terus bilang sama ibu, itu teman saya tuh, senang tidak? Sekarang Allah mengakui keimanan kita, kita dianggap sebagai hamba Allah. Dan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang yakin punya iman kepadaku. Ibu senang tidak? Masa? Bukti senangnya apa? Dulu sahabat itu kalau ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung wajahnya gembira. Karena tahu imannya diaku hamba sama Allah. Terus nunggu, ya Allah perintah apa? Sami'na, kami akan mendengarkan dengan fokus, wa ata'na, setelah kami dengar, kami akan amalkan, kami taati. Jadi bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu gitu ya. Nah, sahabat tidak begitu. Nah, sekarang ini poinnya. Jadi di sini ada ukuran iman, bahasa kerennya parameter iman. Rumus pertama, kita belajar rumus. Kalau ibu ingin mengukur keadaan imannya, ingin tahu nih, sedang kuat, biasa-biasa, atau sedang lemah, ibu keluarkan semua ayat di Quran yang ada kata iman di awalnya. Lalu lihat setelah itu informasinya. Kalau ibu sudah mengamalkan informasi itu dengan semangat, artinya imannya sedang kuat. Contoh, kalimat iman pertama di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama. Setelah itu, wa yuqimunas. Nah, orang-orang yang imannya itu cenderung bagus kepada Allah, pakai yu'minun, cenderung bagus, naik, bisa dilihat dengan semangatnya menunaikan sholat dengan baik. Maka menunaikan sholat itu ukuran iman. Bila ibu sholatnya semangat, itu tandanya imannya kuat. Tapi kalau sholatnya biasa-biasa saja, imannya standar. Kalau malas-malas, imannya lemah. Misal, di An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Saya baca terjemahannya pakai ilmunya. Secara singkatnya begini, di ujungnya. Orang beriman itu pasti menjaga dan mengetahui waktu sholat. Jadi ada orang yang saking kuatnya iman, bukan hanya nunggu panggilan sholat, Bu. Waktu sholat pun dia hafal. Tuh. Subuh jam berapa tadi? Nggak usah lihat ke sini. Jam berapa? 4?
4.17, 4.20, 18. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Gak apa-apa, ini menunjukkan ibu berada dari daerah yang berbeda-beda. Ya, Kiara Condong, Kiara Condong. Soreang? Soreang ya, Alhamdulillah. Karawang? Ada, Masya Allah. Bekasi? Baik ya, Bekasi memang agak jauh dikit. Nih, kita ambil tengah-tengah subuh 4.18 misal. WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Adzan di istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dengar 4.18. Begitu ibu dengar adzan, ibu langsung siap-siap. Ya, dipanggil sholat, langsung siap-siap. Nah, ini menunjukkan imannya ibu itu standar. Belum kuat. Awas, hati-hati. Suami ibu kerja di kantor jam 7 masuknya. Datang jam 7, standar tidak? Kalau suami ibu datang jam 6, nah itu melebihi standar istimewa. Dipanggil 4.18, ibu sadar dan siap-siap 4.18, standar tidak? Belum kuat. Kalau ibu bangun jam 3, sebelum dipanggil siap-siap, warming up dulu tahajud, istighfar dulu, supaya frekuensinya ibadah kepada Allah nyambung, sholatnya khusyuk, baru imannya kuat. Tapi kalau dipanggil 4.18, baru bangun 8.14, itu iman lemah. Jadi yang ini, yang kuat, ini orang yang merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia siap-siap sebelum dipanggil. Yang ini yang standar, yang menengah, kapan dipanggil, datang. Yang ini udah dipanggil-panggil masih ngitung, dah qomat belum? Duhurnya masih lama. Ini. Sehingga merasa agak jauh jaraknya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya berfungsi. Hei, baik engkau yang merasa dekat denganku, yang biasa-biasa, ataupun yang merasa jauh dariku, sepanjang engkau masih merasa punya iman, aku tetap mengakui engkau sebagai seorang hamba. Amalkan amalan ini. Kalau diamalkan, yang imannya lemah bisa kuat, yang biasa-biasa bisa semakin dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat akan menjadi kualitas iman yang istimewa. Jelas sampai sini? Jadi kalau ibu menemukan kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada kalimat, ada informasi, amalkan isinya, karena isi ayat itu sejatinya ingin mendidik kita supaya membangun hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. 2. Ini saya kotaki. Ibu tanya, bagaimana cara saya meningkatkan iman ya Allah? Saya ingin naik standar dari yang biasa-biasa, naik ke iman yang lebih kuat. Saya ingin iman saya yang terlihat sekarang lemah, sehingga rapuh, ada masalah juga, sering pesimis, ada tekanan cepat jatuh. Saya ingin menguatkan diri saya supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Bagaimana caranya? Maka Al-Quran tidak berhenti dengan hanya menyampaikan informasi, tingkatkan imanmu. Diteruskan dengan panduan, kalau engkau ingin meningkatkan imanmu, ingin membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka caranya ittaqullaha haqqa. Ini rumus selamatnya yang ini, Bu. Tingkatkan takwa. Ini rumus selamat dunia akhirat. Ya, tahan ya, karena itu saya kotaki. Tingkatkan apa? Pelan-pelan. Jadi kalau ibu bertanya, apa rumus selamat dunia akhirat dalam Al-Quran dan hadis? Bahasa Qurannya sederhana. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Pelan-pelan. Mohon izin saya turunkan sedikit volumenya supaya lebih bisa didengar dengan baik. Tadi kalau agak keras itu agak semangat ya. Bu, saya kasih
Jalan berpikir dulu. Bahasa kerennya, logikanya begini. Yang punya rizki itu siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya? Oke. Sekarang simpan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya kasih ibu permisalan sedikit saja. Ibu kalau dekat dengan pejabat, aksesnya mudah nggak? Ibu kalau punya teman orang kaya, gampang dibantu nggak? Gampang kan? Dengan logika yang sama, ibu kalau dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, ini jarang dipakai, Bu. Ada persoalan, kenapa tidak dikembalikan ke Allah? Ingin sesuatu, kenapa tidak meminta ke Allah? Yang kita butuhkan sekarang itu bukan materinya, bukan kedudukannya. Yang membuat bahagia itu seringkali bukan karena materi berlimpah, bukan. Yang sejatinya membuat kita lebih bahagia itu ada ketenangan dalam jiwa. Makanya di rumah tangga, sakinah itu didahulukan sebelum mawaddah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu, Bu, pemberian ungkapan cinta yang diberikan dengan pemberian fisik, materi. Kalau baru akad itu mahar. Ya, itu diteruskan setelah berumah tangga. Misal istrinya milad, suami kasih hadiah pulang ke rumah. Mama, selamatnya milad, semoga berkah. Ya, nggak usah tiup-tiup lilin mah, ini aja aku punya hadiah nih. Gelang 2 kilo misalnya kan. Nah, misal gitu. Nah, suami juga begitu. Misal suami promosi jabatan, dapat. Atau dia merasa bahagia, ibu masakkan kue kesukaannya. Itu mawaddah, Bu. Itu mawaddah namanya. Jadi ada rasa cinta yang timbul karena berbagi hal materi, itu mawaddah. Tapi pertanyaannya, kenapa sakinah mendahului mawaddah? Karena sebanyak apapun harta dikumpulkan, kalau tidak ada ketenangan di rumah tangga, itu hampa kehidupannya. Saya kan sering tanya ibu kan, ini terakhir saya mau tanya lagi nih. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Dua aja. Dua aja. Saya tahu, saya belum bilang pun lihat wajah ibu sudah paham saya, pasti cari yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Angger kayak. Ya. Jadi ada rumus dalam psikologi, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya tuh. Dah sini. Nah, yang melahirkan ketenangan, yang membuka akses, itu dalam Al-Quran kuncinya sederhana, takwa. Contoh, buka Quran surah ke-65 misalnya, surah tentang rumah tangga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man. Man itu sifatnya individu, per orang. Jadi Allah nawarin gini, Bu, bukan ke banyak-banyak semua, tidak, ke setiap orang. Jadi ibu kalau baca ayat itu, rasakan ayatnya untuk kita. Saya kalau baca ayat itu, saya posisikan begini. Hei Adi Hidayat. Bawa secara personal, ke pribadinya. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, hei fulan, hei fulana, yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu, sesulit apapun persoalan yang dia alami, aku berikan solusi dan jalan keluarnya. Jadi ada orang, Bu, ada orang yang dalam hidupnya seakan tidak pernah punya masalah. Bukan nggak ada masalah, tapi karena saking tinggi takwanya, saat dia akan menghadapi masalahnya, diringankan oleh Allah karena sudah diberi jalan keluar sebelum dia menghadapinya. Ibu kenal Siti Maryam? Bagus. Ada yang kenal sana tuh. Kalau kenal langsung saya tutup kajian kita hari ini. Tuh. Sayyidah Maryam itu siapa? Nah ini masalahnya. Ibu punya ayat tentang perempuan, An-Nisa. Ada tokohnya Maryam. Cuman jarang dibaca. Ibu keluarkan isinya, lihat sejarahnya. Maryam itu ketika akan terlahir, itu ibunya berharap lahirnya laki-laki. Karena ada berita dalam kitab suci sebelumnya, di masa ibunda itu tinggal, namanya Hannah, suaminya Imran. Ada tanda-tanda akan lahir dari rahim seorang perempuan terbaik di masa itu, seorang nabi dan rasul.
Semua sepakat, Hannah itu orang terbaik, perempuan paling solihah di masanya, suaminya soleh. Kemudian ketika mengandung, berharapnya laki-laki. Imronnya meninggal sebelum lahir anaknya. Begitu lahir, lahirnya perempuan. Ibu pengen laki-laki, keluar tiba-tiba perempuan. Nah, anak ini unik, Bu. Nanti kalau dalam kajian lain fikih rumah tangga, kita akan bahas salah satunya hikmah tentang anak. Kenapa kok bisa pengen laki-laki keluar perempuan? Pengen perempuan lahir, pengen cepat tiba-tiba lambat. Pengen ditunda tiba-tiba lahir lagi. Enggak, itu ada hikmahnya. Tapi saya mau langsung masuk ke Maryam. Begitu lahir perempuan, beliau langsung berkata begini, ya Allah, perempuan. Quran surat 3 ayat 36. Takwanya ayat 37-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan ternyata yang lahir itu perempuan, Hannah berkata begini, ya Allah, perempuan. Saya pengennya laki-laki. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih mengetahui hikmah rahasia di balik kelahiran setiap anak. Kamu jangan simpulkan perempuan seperti pikiranmu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Coba ibu sepanjang berkehidupan pernah menemukan nggak keistimewaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ibu tuh istimewa, Bu. Nanti Pak, pas pengajian bapak-bapak saya bahas yang laki-laki, Pak. Tenang. Nggak, saya katakan gini. Ini ayat turun saat perempuan tuh direndahkan, Bu. Ya, direndahkan, dianggap bahkan tidak sempurna. Ada ibadah di satu keyakinan, kalau isinya masih perempuan belum bisa berlangsung. Ada disamakan dengan sosok yang sangat tidak baik dan sebagainya. Jadi saat perempuan direndahkan, Islam datang dengan ajaran mengangkat derajat perempuan dan mengatakan perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Lalu wa inni sammaituha Maryam, diberi namalah anak perempuan itu dengan nama apa? Maryam. Yang mau saya katakan bukan Maryamnya. Yang mau saya katakan, hal pertama yang dilakukan oleh ibunda Maryam, Hannah, itu melatih Maryam supaya membangun kedekatan lebih dengan Allah. Jadi yang diajarkan pertama kali, Bu, ya, yang disiapkan itu bukan bagaimana nanti bajunya, bagaimana popoknya, bagaimana seluruh fasilitas dunianya. Ya, kalau didapati kan era sekarang, walau tidak semuanya, kalau mau lahiran kan banyak disiapkan itu perlengkapan lahirannya kan. Pernah nggak terfikir ketika anak ini lahir, yang terfikir pertama bagaimana anak saya ini bisa dekat dengan Allah? Itu dulu. Bagaimana anak saya yang lahir kenal Allah? Sehingga ketika dia dekat, hisab saya ringan di hadapan Allah, saya pulang. Itu poinnya. Berapa di antara ibu muslimah yang ketika mengandung dan melahirkan memiliki cara berpikir seperti ini? Ketika lahir, yang dia pikirkan bagaimana anak saya bisa kenal dengan Allah. Sekarang ibu lihat apa yang terjadi. Ketika anak ini didekatkan dengan Allah bahkan sejak dalam kandungan. Ayat 35-nya itu sudah didekatkan dengan Allah, Bu, dalam kandungannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di muka bumi, para muslimah. Ketika beliau mengandung, beliau dekatkan anaknya dengan Allah dan mengatakan, ya Allah, saya bernazar ketika dia lahir, anak ini akan saya dekatkan denganmu. Maka di era Nabi dicontohkan dari kandungan. Sudah berdoa, turun Quran surah 7 ayat 189. Dalam kandungan suami istri mulai berdoa, suaminya cari yang halal, istrinya banyak sholat, banyak baca Quran. Jadi ketika lahir itu sudah ada bekal-bekal awal supaya kenal Allah. Maka apa yang terjadi? Begitu anaknya lahir, wa inni sammaituha Maryam, diberi nama sesuai harapannya. Nama itu penting, Bu. Misal ibu pengen punya anak yang ahli Quran. Ibu kasih nama misalnya kalau ahlinya itu sampai paham, Ahmad Faqihul Quran misal. Di situ ada doa. Oh, saya pengen anak saya yang kedua dekat dengan Nabi. Ibu beri nama misalnya Amelia Habibatul Mustafa. Aku harapkan anak ini tumbuh jadi kekasihnya Nabi. Dicari ketika lahir, berikan nama sesuai dengan harapan yang ibu inginkan. Maryam, di antara maknanya, di antaranya sosok yang menjaga diri, sehingga dengan penjagaan itu ia selalu dekat dengan Allah.
Yang Allah senangi, dikerjakan. Kalau Allah nggak suka, dia tinggalkan. Yang Allah inginkan, dia ikuti. Allah nggak suka, dia jauhi. Itu Maryam namanya. Maka ibu itu menyiapkan fasilitas untuk menempa anaknya supaya dekat dengan Allah. Maka dimintakan kepada pamannya yang seorang nabi namanya Zakaria untuk dibimbing anaknya, dibuatkan tempat namanya mihrab. Di tempat itulah dididik anak itu supaya meningkatkan takwa kepada Allah. Ibu lihat apa yang terjadi. Sebelum anak itu membutuhkannya, Allah sudah kirimkan seluruh kebutuhannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan, ini poinnya. Kalau ada seorang ibu, ayah, suami istri, dia menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah sejak dini, maka Allah yang akan merawatnya sampai dia tumbuh berkembang. Merawat itu maksudnya memperhatikan dia, menjaga dia, mengalirkan kebutuhan dengan baik. Wa kafalaha Zakaria, tapi tetap mesti ada ikhtiar. Jangan ibu biarkan dari awal, ya Allah, saya sudah bacain dia Yasin, Al-Kahfi, Baqarahan, Anisaan, sekarang terserah engkau ya Allah. Nggak bisa begitu. Cari sekolah yang baik, cari orang baik untuk ngajar, ustadznya cari. Nanti dengan ikhtiar itu turunlah rezeki dari Allah. Wa kafalaha Zakaria, perhatikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ingin memberikan kebutuhan Maryam, mau ngantarkan makanan, ngantarkan bebuahan, ngantarkan pakaian, sudah ada di mihrabnya Maryam, Bu. Mau ngantar buah, buahnya sudah ada. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini musim jeruk, bukan musim anggur, tapi ada anggur. Nanya, Zakaria itu nanya, pamannya alaihissalam. Nanya ini untuk mengkonfirmasi ketakwaannya kepada Allah. Tahu, ini anugerah Allah tahu, tapi untuk menguji, saya ngajar dia berhasil enggak? Dia kenal Allah tidak? Maka ditanya oleh pamannya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Anak yang dikenalkan dengan Allah sejak dini, maka yang keluar di lisannya kalimat-kalimat yang menyucikan Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka apa yang keluar di lisan Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan mengalirkan rizki pada hamba yang dikehendakinya tanpa batasan. Siapa hamba yang dikehendaki di sini? Yang meningkatkan takwa. Ini. Jadi kalau anak-anak ibu dari awal didekatkan, dikenalkan dengan Allah, itu yang keluar nanti kenal Allah, Bu. Saya pernah lihat satu video dulu, ada anak mau disuntik masih kecil. Yang keluar tuh subhanallah, astagfirullah, dosa apa aku ya Allah, astagfirullah, gitu. Ya kan? Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang mau disuntik harus dikenalkan dengan mainan dulu gitu kan, dan sebagainya. Tidak salah, tidak. Tapi kalau ingin dijaga, dirawat oleh Allah, maka kenalkan sejak dini. Maka Bapak Ibu, Bapak tuh ada Bapak di sana, Ibu di sini, supaya terbawa juga suasananya. Yang mau saya tegaskan yang pertama, apakah itu hanya berlaku untuk Maryam atau umum? Kita bisa dapat nggak? Dari mana taunya? Kembalikan ayatnya di Quran. Maryam ini hanya contoh. Seperti Nabi Ayub, contoh kalau sakit amalnya bagaimana. Seperti Nabi Yunus, contoh kalau sedang kena musibah amalnya seperti apa. Seperti Nabi Ibrahim, contoh kalau jadi ayah yang sibuk, memperhatikan anak bagaimana. Contoh, petunjuknya ada di Quran. Jadi kapanpun kita hidup, keluarkan ayat ini, maka kita berpeluang mendapatkan yang sama seperti Maryam mendapatkannya. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Perempuan? Solihah? Takwa? Dapat. Ibu Nabi bukan? Sama dengan Maryam. Rasul bukan? Sama dengan Maryam. Perempuan? Sama dengan Maryam. Ibu sama solehnya dengan Maryam. Itu yang beda. Nah, tinggal ini yang ditingkatkan. Maka ayatnya balik lagi ke surat ke-65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Bukan hanya Maryam, siapapun. Dulu ada Maryam, sekarang misalnya ada Iis, ya, ada Ina, ada Eti, ya, ada Ici, ada macam-macam lah, silahkan gitu kan. Ada Siti, ada macam-macam. Silahkan siapapun namanya, karena kalimat Qur'annya nawarkan umum untuk personal. Man, kamu mau tingkatkan takwa, aku berikan hal yang serupa.
Bu, tolong catat ini ya. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah, itu nggak ada. Nggak ada. Saya ulangi ya. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu Allah kirimkan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak diuji, Bu, kemampuan kita tidak keluar. Anak-anak ibu yang sekolah itu, ada ujian nggak? Kalau nggak ada ujian, itu ibu nggak akan tahu anak ibu tuh benar nggak belajarnya. Ilmunya dapat nggak? Untuk menguji bahwa dia sudah dapat ilmu, punya kemampuan baru, mesti ada ujian. Nanti kalau sudah pintar, naik kelas dia, menghadapi masalah yang baru. Dengan logika yang sama, hidup juga begitu. Kalau datang masalah, berbahagialah. Karena ketika Allah kirimkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah, bukan. Tapi supaya kemampuan kita bertambah, dan memudahkan kita mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan berikutnya. Cuma kalau ibu ingin cepat mengatasi masalah itu, dibuat gampang oleh Allah. Caranya tingkatkan takwa. Sehingga setiap masalah yang datang, sebelum datang diringankan dulu oleh Allah. Seakan-akan nggak ada masalah. Ustadz juga sama, Bu, punya masalah. Serius. Bahkan masalahnya kadang itu lebih banyak dari ibu. Itu masalah ibu ditanyakan juga ke saya. Nanti ada pertanyaan tuh. Di poinnya ini. Siapa yang mau bahagia angkat tangan? Sudah cukup turun. Ya. Ternyata rumus bahagia bukan harta, bukan kedudukan. Itu banyak public figure, kaya-kaya, menikah, sebulan, 2 bulan, masalah. Ternyata faktornya bukan karena terkenal, bukan karena harta. Yang ingin bahagia, rumusnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Ayat 189 di surah Al-Baqarah ditutup dengan kalimat begini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika engkau ingin bahagia, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, maka hidupmu cenderung bahagia. Siapa yang ingin pintar? Ya kan? Yang kepintarannya berkali lipat. Ternyata rumusnya takwa. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat paling panjang di Al-Quran menyampaikan ilmu yang termasuk rumit tapi ditutup dengan kalimat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang mudah. Ini kuncinya. Jadi kalau ingin selamat, ingin nyaman hidup di dunia, sampai nyaman kembali ke akhirat, nyaman, enak, tenang, baik, itu bahasa Arabnya hasanah. Ibu hasanah, ibu yang nyaman, tenang, baik, ya. Nah, jadi kalau cerewet tinggal bilang ibu hasanah loh, gitu. Cerewet pada yang baik boleh, ya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu rumusnya. Takwa. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya begini, kalau saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kan tadi ingin selamat, meningkatkan iman, caranya dengan apa? Ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Maka Al-Quran langsung memberikan petunjuk, udah nggak usah banyak-banyak, nggak usah pusing-pusing, fokus pada yang 5 ini saja. Ada berapa caranya? Yang 5 ini, ibu tolong bikin tabel. Tabel tuh bagan begini, Bu, ya. Ini nih. Bikin kotak. Terus sama ibu di sini kasih nomor, Bu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ini tuliskan amalnya. Nomor, amal, ini checklistnya. Buat di apa bahasa soreangnya, dicontreng, ya. Nah, gitulah. Lihat sini. Saya ingin meningkatkan iman, caranya dengan takwa. Dengan takwa hidup saya mudah, dengan takwa hidup saya nyaman, dengan takwa insya Allah terjamin selamat dunia akhirat. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Bagian ketiga ini. Wala tamutunna illa wa antum. Wawunya pakai ataf. Dan jagalah takwa ini sepanjang engkau hidup,
jangan sampai engkau wafat kecuali engkau menjaga takwa ini. Bagaimana cara menjaganya ya Allah? Wa antum muslimun. Jagalah 5 pokok yang takwa sebagai seorang muslim. Di terjemahan diartikan kecuali engkau menjadi seorang apa? Muslim. Muslim itu artinya orang yang mengamalkan Islam. Saya ulangi. Muslim itu artinya orang yang mengamalkan apa? Ibu senang bahasa Arab gak? Kenapa pelan suaranya? Kalau enggak, jawab aja. Enggak, gitu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak harus pelan-pelan. Ya, jawab, Bu ya. Jawab. Kecuali kalau akad nikah diam bisa. Ya, kalau ibu dilamar, anak ibu misalnya ya, dilamar, diam. Itu harus pastikan, Bu. Diam itu tanda setuju. Kalau tidak setuju, jawab. Karena kaidah usul fikihnya mengatakan begini, as-sukutu alamatu heeh. Diam itu tanda setuju. Ya. Nah, kalau pertanyaan begini disampaikan, nah kita tinggal gambarkan saja kecenderungannya kemana untuk diulas. Ibu senang bahasa Arab gak? Gini, kalau ada 4 huruf, misal Islam, maka kalau kita mau bentuk jadi orang, tinggal tambah mu depannya sebelum akhirnya i. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ikhlas orangnya mukhlis, ihsan orangnya rumusnya MUI, MUI, Islam, MUI, muslim, iman, mukmin, ihsan, baik, ikhlas. Jelas ya? Tapi kalau katanya begini, O atau A tinggal tambah ah di ujungnya. Tak. Misal, laki-laki mau jadiin perempuan, tinggal tambahkan tak ah di ujungnya. Muslim perempuannya, nah, mukmin, nah, soim. Nah. Dah sini. Sudah. Biar nggak ngantuk. Muslimun orang-orang Islam. Muslim itu orang yang mengamalkan Islam. Apa itu Islam? Angkat tangan. Apa itu Islam? Ya, Ibu, mangga, Bu. Quran? Berserah diri 100.000. Saya serius. Mangga ya. Titip panitia aja ya, kejauhan. Panitia mana panitia? Mas. Ibu itu. Bu, nuyut Bu, awas Bu kade Bu. Ayo mau tambah, saya naikkan 500.000. Islam itu takwa, baik, kurang. Ya Ibu. Ya. Salat, zakat, puasa, haji, baru 4. Syahadat 1 juta ya, 1 juta. Nah, Mas yang itu ya, Ibu itu ya. Nanti belakangan ya Bu ya. Apa nggak jadi? Baik. Nah sekarang saya naikkan. Tahu dari mana Ibu jawabannya itu? Udah cukup. Ini udah saya tulis nih. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab. Udah, tahan sini, lihat sini. Fokus. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kata Allah, kamu jadi orang Islam yang baik. Amalkan ajaran Islam, jaga sampai meninggal. Kalau kamu jaga ajaran ini sampai meninggal, kamu selamat sampai pulang. Kita tanya balik, ya Allah, ajaran Islam yang pokok itu mana saja? Maka dijawablah oleh Nabi, jawaban ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan kemudian dirangkum oleh Imam Muslim, dituliskan di kitabnya nomor hadis yang ke-8 sampai ke kita. Apa jawabannya? Ketika Nabi ditanya mal Islam, kata Nabi, 1, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amal pertama syahadat. Syahadatain. Wa tuqimas salat. Wa tu'tiyaz zakat. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji atau umrah. Haji atau di sini maksudnya kalau belum mampu untuk haji bisa menunaikan apa? Umrah. Maka yang didahulukan hajinya. Saya checklist haji. 5. Bu, 5 ini aja jaga sampai meninggal. Insya Allah selamat. Ibu mau dagang? Boleh. Tapi pastikan ibu punya syahadat.
Karena ini kuncinya. Ibu mau sekaya apapun, sehebat apapun, suami punya kedudukan apapun, syahadatnya nggak ada, nggak bisa selamat di akhirat, Bu. Nggak percaya nanti lihat deh. Ya, ini bagian pertama. Saya tanya, ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Firaun itu kaya tidak? Punya kedudukan tidak? Punya pasukan tidak? Masalah utamanya apa? Syahadat ini. Makanya perjuangan terakhirnya yang dia pengen saat mau ditenggelamkan itu, dia pengen syahadat. Saya sekarang beriman sama Tuhannya Musa dan Harun. Kata Jibril, enak aja. Karena syahadat yang sudah dipaksakan di tenggorokan dan dipaksakan, hanya ingin, bukan karena ikhlas syahadatnya. Dia menginginkan dengan mengucapkan itu pengen selamat dari terjangan air laut pada masa itu. Maka Jibril melihat, ini bukan ketulusan. Ini kepura-puraan. Maka malaikat diwahyukan, diperintahkan mengambil bagian dari tanah, ya, atau juga dari bagian tanah laut, ya. Kalau kita bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kira condong tuh letak tuh apa bahasanya? Lumpur. Nah, ya. Lumpur laut diambil lalu dijejalkan ke mulutnya begini. Masalahnya apa? Yang dia cari syahadatnya. Jadi jangan dikira kekuatan, jangan dikira harta benda, jangan dikira kehebatan. Yang tampil di dunia itu bisa membawa keselamatan di akhirat, belum tentu. Ini yang pertama. Jadi sekarang ibu lakukan apa? Yang ibu lakukan, keluarkan semua anggota keluarga, tulis siapa aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke atas siapa? Yang ke bawah siapa? Yang ke kanan siapa saja? Ke kiri siapa saja? Ayahnya, ibunya, suami, istri, anaknya, sampai ke bawah. Cek. Yang pertama, yang harus dipastikan, ini ada enggak? Gimana syahadatnya suami? Istri bagaimana? Ibu? Anak-anaknya? Keluarganya? Ini nomor 1, letakkan urutan pertama. Buka Quran surah 52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 52 ayat 21. Saya tanya ibu dulu sebentar. Ibu mau ketemu anaknya lagi nggak di akhirat? Mau kumpul nggak dengan keluarganya? Dengan suaminya? Kenapa pelan? Lihat sini. Ternyata yang pertama ditampilkan Quran itu bukan bekal harta, bukan kedudukan. Jadi kalau ibu punya suami, punya anak, punya kedudukan, punya harta banyak, itu tidak menjamin mengumpulkan kembali di akhirat. Walladzina amanu, iman dulu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang punya iman diikuti oleh anak cucunya, sekeluarga, kerabatnya semua beriman, kami akan kumpulkan kembali, kata Allah. Aku kumpulkan kembali satu keluarga itu di taman surga semuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidak akan aku sia-siakan amal mereka untuk menguatkan iman itu. Jadi kalau ibu ajarkan anak dari kecil supaya kenal Allah, itu ditulis, Bu, diperintahkan malaikat tulis tuh. Kadang-kadang mesti menjewer anak supaya dekat dengan Allah, itu ada bekas. Di hari hisab, di antara tanda yang Allah perintahkan pada malaikat, cari pada diri anak, ada enggak bekas pendidikan orang tua kepada anaknya supaya anak kenal Allah? Pernah enggak ada begitu? Begitu anak ingin menjauh dari Allah, susah diingatkan. Ibu belai misalnya begini, nak. Itu bekas belayannya itu nanti akan jadi tanda di yaumil hisab. Dulu saya kecil itu dijewer begini, kalau ngumpet ngaji. Maghrib, TV mati. Sembunyi dimanapun akan dicari. Saya pernah kecil, ingin ngetes aja, dicari enggak? Saya sembunyi di bawah lemari asisten rumah tangga, saya masuk situ. Ternyata asisten rumah tangga diperintahkan oleh ibunda kami, cari Adi sampai ketemu. Harus ngaji di hadapan ibu. Kalau nekat dijewer. Dan saya baru tahu kenapa telinga ini penting dijewer. Ternyata di sini ada bagian sensitivitas dari saraf yang bisa menggerakkan juga ya bagian dari dalam diri manusia itu untuk menstimulus kepintarannya muncul. Tapi bukan berarti pulang dari sini ibu jewer semua anak, bukan. Saya mau katakan kenapa orang tua dulu kalau mendidik anak kadang suka dijewer gitu. Ya, ternyata itu ada bukti ilmiahnya sekarang. Jangan potong videonya ya.
Sekarang suka ada kontainer potong-potong video. Kontainer tuh yang suka bikin konten, ya. Udah, sini udah ya. Jadi Islam tuh sampai mengatur begitu, Bu. Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba, doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun, malas sholat. Ibu berikan contoh kepada dia, supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Hukumannya berupa contoh. Contohnya apa? Uang jajannya jangan kasih dulu. TV-nya yang kesukaan dia matikan dulu. Sampai dia ngerti akses menuju itu mesti sholat. Kalau dia tanya, kenapa sih mesti sholat? Nah, sholat itu mendekatkan kita dengan Allah. Ini loh Allah yang ngasih mama TV itu Allah. Yang ngirim uang ke mama itu dari Allah. Yang ngasih kita kenyamanan hidup itu Allah. Cara terima kasih kita sama Allah, sholat. Kamu dikasih sama paman uang, kamu ucapkan terima kasih. Kita dikasih sama Allah berupa banyak kenikmatan. Ini cara terima kasihnya sholat. Itu caranya. Sampai dia mengerti. Tidak harus memukul. Kalau di Arab, budayanya memang begitu. Tapi bukan menyakiti. Kadang tepak begini, gitu. Itu contohnya. Paham? Satu, Bu. Bagaimana cara menjaga syahadat? Maka cabangnya ini. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, maka cepatlah belajar, mesti punya ilmu. Jadi syahadat pun ada apa? Ada ilmu. Izin ya Bu ya. Syahadatnya checklist dulu. Tapi kalau ibu checklist, menjaganya juga nggak mudah kalau tanpa ilmu. Karena akan tiba masanya, syahadat itu mudah ditukar. Ada bencana bawa sembako, syahadat ditukar dengan sembako. Ada yang ditukar dengan biskuit. Anak ibu hati-hati yang perempuan-perempuan. Tiba eranya tidak mudah. Datang orang, sekarang dengan kalimat aja bisa hilang syahadatmu. Aku mencintaimu asal engkau mau ikut denganku. Bahaya. Terjadi sekarang? Maka butuh ilmu untuk menguatkan syahadat itu. Karena itu kuncinya. Kata Nabi Miftahul Jannah. Kunci surganya itu terletak pada syahadatnya. Jelas? Ilmunya ada di mana? Nih. Gak usah tinggi-tinggi Bu bahasnya ya. Apalagi mohon maaf sekali. Saya sering perhatikan orang awam banyak berdebat di masalah pembahasan akidah yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Yang penting itu membuat kita kenal Allah cukup. Gak usah terjebak dalam perdebatan ini bagaimana, itu bagaimana. Saya nggak ngerti, bahasan dulu para ulama diskusi, sekarang jadi konsumsi awam. Salahnya kadang-kadang sebagian kurang bisa menjaga. Di antara yang ceramah itu membahas pokok-pokok yang harusnya nggak disampaikan kepada awam. Itu kalangan diskusi di kalangan para ulama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini orang bikin konten berantem sama ini, berdebat dengan yang ini. Padahal yang belum tentu memberikan faidah untuk dirinya. Orang tua kita ngajarkan dari dulu, wallahu a'lamu bimuradih. Bagi orang awam, cukup kenal Allah, cukup paham tentang bagaimana kita menyembah Allah, jaga itu sampai meninggal, selesai. Makanya ketika Nabi mengajarkan menjaga tauhid, pada orang-orang awam, pada sahabat-sahabat beliau yang awam, itu diajarnya simpel Bu. Cuma diajarkan surat Al-Ikhlas. Satu di antara 3 surat Qul yang jadi favorit umat akhir zaman. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin. Ini tahu dari mana itu? Nih dalilnya dari Sayyidah Aisyah. Riwayat Al-Bukhari. Ada sahabat yang saking dekatnya dengan Allah, kenal Allah, dia hobi sekali baca kulhu. Jadi mainnya kulhu terus Bu. Rakaat kedua. Ya, walaupun rakaat pertama misalnya Al-Duha, Al-Insyirah, Al-A'la, yang keduanya selalu kulhu. Dikomplainlah kemudian. Ya, beberapa sahabat ngomplain itu, kamu kenapa sih main kulhu terus? Baca kulhu terus? Maka disampaikan kepada Nabi, inilah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberikan vonis,
Tidak langsung memberikan hukum, dipanggil orangnya ditanya, kenapa engkau senang baca kulhu di rakaat kedua? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, di dalam kulhu itu ada sifat-sifat Allah yang indah. Saking kenalnya Allah, senang dengan kulhu, karena menemukan di situ kebenaran Allah dan sifatnya yang indah. Saya mencintai Allah, karena itu saya senang baca kulhu, karena di situ ada sifat Allah, saya cinta pada Allah. Maka turunlah berita, sampaikan Muhammad kepada sahabat itu, karena dia cinta Allah, Allah pun mencintainya. Hadisnya sahih. Dan ketika cinta Allah diturunkan, ringan seluruh hidupnya. Ini Bu. Maka latihan, belajar tafsirnya. Qul huwallahu, Allahus, lam yalid walam yakul lahu. Yang disebut Allah itu, kalau jadi Tuhan, standar Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan. Itu gampang sekali. Kalau menetapkan Tuhan, harus beda dengan makhluk, karena ini khalik. Kalau ada satu sifat yang sama, berarti bukan Tuhan. Sepakat? Contoh, manusia melahirkan tidak? Lahirkan. Manusia berpasangan tidak? Manusia punya anak tidak? Manusia itu makhluk atau khalik? Baik, kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau ada sifat Tuhan berpasangan, berarti sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Manusia melahirkan dan dilahirkan, berketurunan, punya keturunan. Tuhan nggak boleh punya keturunan. Tuhan tidak boleh berpasangan. Tuhan tidak boleh melahirkan. Sebab kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti ada potensi makhluk bisa jadi Tuhan. Jelas? Ini simpel banget, logis. Dan kita diajarin itu. Pada akhirnya, walam yakul lahu kufuwan. Kalau ibu sudah bertaut kepada Allah dengan kalimat ini, maka Allahus Samad. Apapun masalah kita, kita akan bergantung pada Allah. Ibu baca Al-Ikhlas ini, sampai ibu merasakan dalam hati bahwa ibu punya Allah. Saya punya Allah. Itu kalau kalimat itu sudah belum menancap pada kalbunya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Bu, ada sahabat bilang begini, ngapain sih baca surat itu terus? Diadukan kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Nabi malah menyanjung, surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur, Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya, jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis itu luar biasa. Allahus Samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahi. Allahus Samad, ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus Samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anakkah, dengan rumah tanggakah, kehidupan sosialkah. Lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan. Satu-satunya Tuhan, ya Allah. Walam yakul lahu, nggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Karena itu ketika Nabi lewat, ada sahabat mengatakan begini, Allahumma ushidu bi annaka antallah as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, aku bersaksi hanya engkaulah Tuhanku satu-satunya, aku sembah, aku tuhankan. Aku gantungkan hidupmu kepadamu. Aku nyatakan kau satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk manapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Aku tidak minta apapun, ya Allah. Dengan aku mengesahkanmu, aku hanya minta ampuni dosaku. Aku ingin jadi orang baik. Nabi lewat, lalu Nabi mengatakan begini, Fulan, tahukah engkau apa yang kau baru baca tadi? Orang ini berkata, ya Rasulullah, engkau yang paling tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata Nabi, engkau baru saja meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang engkau kalau ucapkan itu, doamu akan selalu dijawab, permintaanmu tidak akan pernah tertolak. Itu hadisnya sahih. Hadisnya
Sahih. Dan Syekh Said Sabiq memasukkan hadis itu dalam pembahasan akidah ketika mengurai Al-Asmaul Husna di kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi kalau orang benar al-ikhlasnya, Bu, ini sampai ke dalam jiwanya, itu doanya mustajab, Bu. Karena dia merasa punya Allah. Tuh. Nah, ini yang diminta ini udah nyambung belum sama Allah nih? Kadang lisannya kemana, hatinya kemana. Ibu baca subhanallah. Satu kali belum nyambung, wajar. 2 kali belum connect, wajar. 33 kali belum nyambung, ibu mesti baca berapa kali lagi? Bu keluar dari sini ya. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam. Sampai 33 kali itu. Saya yakin sampai mau tidur, ibu akan ingat mie ayam itu. Nggak percaya silahkan. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam. 33 kali. Minimal ibu akan cari kan? Ibu tiap hari, Bu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari 33 ini, bagian keberapa yang sampai ke dalam hati? 9, 10, 11? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan ibu alhamdulillah, tapi tuntunan nikmat mintanya makin terus banyak. Sudah dikasih sepeda, minta motor. Dikasih motor, minta mobil lagi. Padahal baru alhamdulillah, sepeda saja belum pernah dibawa menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Seringnya sepedaan, kadang dibawa sampai ke pulau lain, sepedaan dengan teman yang lain, belum pernah diantarkan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantar orang ini sholat di masjid, pernah ikut pengajian, dan itu akan dihisab. Sepeda belum dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum dipakai ibadah, sudah minta mobil. Kadang Allah tahan, bukan nggak pengen ngasih. Fulan, pakai dulu ibadah supaya hisabmu ringan. Kan kamu baru bilang alhamdulillah tadi. Itu. Allahu Akbar. 33 kali, kali 5 tuh. 165. Dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih kalah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cek ke masjid, ayo. Diskon, engkewe sekedap. Nomor 2. Ini saya tanya serius nih. Ibu kalau ada pas sinetron Korea yang paling ibu senangi, pas waktunya adzan, ibu tunda dulu sinetronnya untuk sholat, atau ibu tahan dulu tetap nonton, nanti sholatnya nomor 2? Ya, alhamdulillah. Checklist ya. Lihat sini. Ini materi itu sebetulnya sederhana, Bu. Cuman kedalamannya ini yang jarang diungkap. Maksud saya, checklist ini, syahadaten, formal iya. Sampai ke dalam jiwa, cek sudah belum? Latihan tiap hari. Nyambung lagi, cara melatih supaya ketika syahadat saya merasa punya Allah itu bagaimana? Lakukan seperti Nabi bimbing kita. Karena itu ada bagian keduanya. Wa asyhadu anna Muhammadan. Tanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana cara melatih syahadat? Wa tuqimas shalah. Jaga dalam sholat. Karena itu dalam sholat kita bersyahadat. Waktu tasyahud syahadat tidak? Sholat dibuka dengan kalimat apa? Ya, kalimatnya apa? Allah. Waktu ibu mengucapkan Allahu Akbar, sudah kenal Allah belum? Tuh. Nih saya cek ya. Kalau sudah takbir baca apa? Iftitahnya bacaannya apa? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah. Subhanallahi bukratan. Kemudian? Baik. Selain yang wajah tuh ada lagi yang baca yang lain? Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal. Stop, saya kasih 2 contoh ini. Pernah nggak mencari bagaimana Nabi pernah mengamalkan doa iftitah itu setelah takbir? Ibu pernah belajar dan dengar tentang sahabat Abu Bakar kan? Baru takbir, itu saking merasanya punya Allah, itu langsung menangis bergetar. Baru takbir. Sahabat Ali bin Abi Thalib baru adzan sudah bergetar. Belum sholat. Saking merasa punya Allah. Doa yang Allahumma ba'id itu ada di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Riwayatnya oleh sahabat Abu Hurairah. Biasanya dibaca dalam kesempatan sholat siang. Subuh, zuhur, asar, sholat siang. Yang wajah itu ada di Sunan Abu Daud. Biasa diamalkan oleh Nabi pada malam hari. Sanadnya nanti tersambung melalui Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah, yang wajah itu dari sahabat Ali bin Abi
Pertanyaannya, kenapa yang wajah tuh sering dibaca malam, sementara Allahumma ba'id sering dibaca siang? Walaupun boleh baca wajah tuh, subuh boleh, siang boleh, nggak dilarang. Ada 12 doa iftitah, Bu. Boleh-boleh saja, sah. Tapi yang mau saya katakan, kenapa sering dibacanya di waktu itu? Perhatikan caranya. Ketika tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Kalau pengen khusyuk sholatnya, pasrahkan urusan kita kepada Allah, jadikan Allah yang maha agung, yang lain gak penting, buang urusan dunia ke belakang. Kenapa sholat jarang khusyuk? Karena ketika takbir dunianya masih dibawa. Allahu Akbar, oh diskon ini sekian, ini jemuran belum diangkat, ini masuk. Buang ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Nggak, ini ada kitabnya, ya. Ada beberapa kitab, kita simpulkan saja dengan cepat karena waktunya tinggal 5 menit. Lihat sini. Allahu Akbar, angkat tanganmu sejajar dengan pundakmu di sini, hadwaman kibaihi, atau sejajar daun telinga di sini, hadis An-Nasai. Tapi dua makna ini artinya apa? Angkatlah tanganmu, pasrahkan dirimu kepada Allah. Sekarang sholat dibuka, hanya Allah yang maha agung, yang lain nggak penting, semua buang ke belakang. Maka itu di Abu Daud dikatakan fakul, maka katakan Allahu Akbar. Saking pentingnya komitmen itu diucapkan dengan lisan. Di Islam itu, Bu, kalau ada ibadah yang membutuhkan kekuatan supaya hatinya mantap, itu lisannya dipandu berucap. Haji, umrah, itu kenapa sampai lisan mengatakan labaik Allahumma hajjan, labaik Allahumma umrah? Karena ini ibadah penting, hatinya mesti mantap, dibantu oleh lisan, ucapkan, ucapkan. Sama dengan ibu begini, ibu sedang punya masalah, tidak mudah misalnya, itu dipandu oleh Quran, katakan pada hatimu, katakan inna ma'al usri, itu kalau ibu masih goyah, keluarkan di lisan, pasti ada solusinya, pasti selesai, nggak mungkin ada masalah yang nggak ada solusinya, pasti bisa, gitu. Kita punya ayatnya, Bu, sekarang yang pakai orang Jepang. Dulu saya SD 94-95 itu di TPI itu ada sore-sore sekitar jam 5:30 acara Benteng Takeshi. Reporternya, kalau ada mau menaklukkan Benteng Takeshi dengan tank main-mainan, dia akan selalu motivasi mengatakan begini, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Sekarang itu dipakai di Korea, di anak-anak TK, itu kalau mau masuk, dia mengatakan begini, harus lebih daripada Jepang, kita bisa, harus lebih daripada Jepang. Jadi kalau Jepang bikin ini, mereka bikin ini. Sekarang mereka dengan percaya diri tinggi maju. Kita punya ayatnya. Gak pakai oh, punya ayat. Oh. Balik ke tadi, angkat tangan, rasakan punya Allah. Nah, karena sahabat Abu Bakar ini merasa punya Allah, beliau ini merasa takut kalau sholat pun masih membawa salah. Makanya ketika siang, kenapa siang baca Allahumma ba'id? Saya tanya pada ibu, dibandingkan dengan malam dan siang, mana di antara dua waktu itu yang banyak kita beraktivitas? Siang atau malam? Hukum mengatakan, semakin banyak beraktivitas, semakin besar potensi salahnya. Lisan yang banyak bicara akan banyak berpotensi salah dibandingkan yang banyak diam. Mata yang banyak melihat akan mungkin banyak salah lihat dibandingkan dengan orang yang terpejam. Demikian seterusnya. Maka kenapa dalam siang itu sering dibaca Allahumma ba'id? Karena ibu perhatikan maknanya. Begitu takbir, tangan ditutup begini. Ini ada riwayatnya, Bu. Ada riwayatnya. Kalau saya ulas terlalu panjang, saya langsung ke iftitah saja. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya kecil yang pendek itu penting sekali. Ya kecil yang pendek itu pengakuan. Khataaya jamak dari kata khati'ah, banyak salahnya. Iya-nya pengakuan. Terjemahnya begini. Ya Allah, aku merendahkan diriku di hadapanmu dalam sholat ini. Dan aku mengakui dalam sholat ini pun aku banyak membawa kesalahan dalam hidupku. Tapi aku pun meyakini bahwa engkau memiliki rahmat yang tidak terbatas. Ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maka aku mohon dengan limpahan rahmatmu, jauhkan aku sejauh-jauhnya dengan kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat, ya Allah, sebentang engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maksudnya, aku tidak mau melihat kesalahanku lagi saat dihisab di hari kiamat nanti. Allahumma naqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyaddu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku ini seperti noda dalam baju, maka dengan rahmatmu, jadikan aku bersih kembali dalam menunaikan sholat ini, seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allahumma ghsilni bil ma'i wa talji wal barad,
Ya Allah, sekotor apapun dosa yang aku bawa dari ujung kepala sampai ujung kaki, mohon hilangkan dengan sholat ini, seperti pakaian yang dicuci dengan air yang sangat jernih dan dingin. Jadi ketika takbir, baca Allahumma ba'id, itu sambil dobat, sambil tobat, sambil ingat dosamu. Jadi begitu takbir Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ibu bayangkan saat sholat itu membawa salah apa sebelum sholat? Salah ucap kepada anak, salah sikap kepada suami, salah pikiran, salah tutur kepada kedua orang tua, bahkan sudah meninggal masih salah sangka. Gak nyangka ya ibu saya dulu begitu, nyangka. Orang yang bilang gak nyangka sedang nyangka. Maka ketika bertakbir mengucapkan tadi sambil tobat dia. Ini ada sejarahnya Bu, asalnya begini sholat itu, irsal. Makanya di mazhab Maliki masih begini. Kenapa kemudian setelah itu dituntun begini sedekap? Karena ada orang datang ke Nabi sebelum waktu sholat, ngaku punya kesalahan. Ya Rasul, saya berbuat salah begini tadi. Saya nggak ingin dihukum di akhirat, pengen diselesaikan di dunia, hukum saya. Tibalah waktu sholat, kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat kita selesaikan. Aukamakal. Begitu sholat, turunlah Quran surah 11, Hud, ayat 114. Aqimis sholat atarafain nahar, wa zulatan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiat.